Terima kasih masih bersama YPB Movie. Melanjutkan part sebelumnya, Vegeta masih melanjutkan latihannya dengan menghancurkan batang pohon. Beerus yang bertugas melemparkan batang pohon itu kemudian melemparkan batang yang super besar. Dengan emosi, Vegeta pun menghancurkan batang pohon itu yang ternyata menghancurkan juga air terjunnya. Sontak aja dia mendapat pukulan dari Beerus karena udah keluarkan kekuatan berlebihan. Setelah beberapa waktu kemudian, Sindut dan Maki datang ke tempat Cici. Nggak lain tujuan mereka untuk mencari Goku dan membawanya bersama mereka. Mereka mendapat info dari Juno kalau kelemahan Goku itu adalah nggak bisa ngelawan pada Cici. Jadi mereka pun menyogoknya dengan kerjaan fantastis yang pastinya akan membuat Cici bergelimang uang. Mereka meminta Goku untuk jadi petarung bayaran. Ngedengar itu, Cici pun jadi tertarik nih. Akhirnya, Cici meminta Bulma buat menghubungi Whis agar Goku dan Vegeta datang. Dan yang menariknya, selain Goku takut pada Cici, mereka juga tahu kelemahan Goku dan Vegeta yang terbesar, yaitu selalu tertarik dengan orang kuat. Jadi, mereka ngasih tahu kalau lawan yang akan Goku dan Vegeta hadapi yaitu satria terkuat di semesta. Sontak aja, Goku kaget dan bertanya pada Whis, apakah orang ini yang dimaksud oleh ikan peramal? Whis menjawab, jika itu mungkin aja. Pangeran Congak yang tertarik juga dengan musuh yang ngaku-ngaku kuat ini akhirnya setuju untuk bertarung. Dia yang ingin menjadi yang terkuat juga nggak mau orang lain sampai mendapatkan gelar itu. Dan seperti dugaan, Goku juga akan ikut bersama Vegeta karena sebagai maniak bertarung inilah yang paling dia tunggu-tunggu, bukan? Maki dan Sindut yang dengar itu tentu sangat senang. Rencana dan akting mereka berjalan dengan baik. Di sisi lain, Whis sendiri yang akan mengantar mereka ke bumi. Karena dengan Sun Kanido, Goku nggak menemukan aura Ki yang terpancar. Goku sangat bersemangat karena setelah bertarung lawan Moro, akhirnya ada musuh yang lebih kuat lagi. Goku berkata dia akan menunjukkan hasil latihannya kali ini. Ngedengar itu, Beerus nampak kesal dan langsung memberi Vegeta sebuah anting seperti yang dia pakai. Beerus bilang kalau anting ini adalah simbol mereka yang bisa menggunakan Destruction. Beerus juga meminta Vegeta untuk membuktikan jurus Dewa Kehancuran jauh lebih kuat dari teknik para malaikat. Ngedengar itu, Whis sendiri nggak mau kalah. Dia juga memberikan simbol di baju Goku sampai ngebuat Beerus kesal. Whis ingin menantangnya. Tapi Whis berkata kalau Beerus lah yang menantangnya duluan. Pangeran Congak segera memakai anting itu sambil berkata jika dia emang gak berniat kalah dari Goku. Goku bilang jangan sampai kau memakan kata-katamu ya. Whis menasehati mereka agar tidak terlalu percaya diri karena hal itu mungkin malah bisa mencelakakan mereka. Goku bertanya apa lawan mereka kali ini beneran kuat. Whis sendiri nggak bisa bicara soal kekuatannya karena musuh yang mereka hadapi baru aja muncul. Selain itu, malaikat seperti Whis dilarang ikut campur dalam permasalahan makhluk panah. Setelah mereka pergi, akhirnya Beerus punya waktu santai yang tenang untuk tidur siang. Di sisi lain, Maki dan Sindut diam-diam masuk ke dalam ruangan Bulma dan mencuri radar bola naga. Mereka juga tahu dari Juno kalau bola naga di bumi sangat berbeda dengan bola naga yang ada di planet Sereal. Di mana bola naga di bumi akan menjadi batu selama 1 tahun, tapi di Sereal tidak. Setelah 30 menit berlalu, akhirnya Goku dan Vegeta sampai juga di bumi. Maki dan Sindut kembali berakting dan meminta mereka untuk membantu melawan penjahat yang mengacaukan planet mereka. Setelah mereka berdua percaya, mereka pun diajak ikut dalam pesawatnya. Tujuan mereka nggak lain adalah planet Sereal. Di pesawat ini banyak fasilitas mewah seperti halnya kolam renang, tempat makan bintang 10 sampai tempat mewah lainnya. Hal itu membuat Vegeta curiga dan bertanya bukankah planet mereka sedang diserang, tapi kenapa fasilitasnya semewah ini? Maki berakting kembali jika semua ini mereka siapkan demi menyambut Goku dan Vegeta sebagai penyelamat mereka. Dan karena perjalanan mereka butuhin waktu 18 hari, jadi Goku manfaatkan ini buat makan yang banyak. Sedangkan Vegeta kembali melakukan latihannya di kolam renang. Dan dibalik semua itu, Maki dan Sindut udah merencanakan sesuatu yang buruk buat mereka. Maki menghubungi Granola untuk ngasih tahu tentang lokasi Frieza kepadanya. Dan berbohong jika Frieza sedang mengirimkan 2 pembunuh bayaran yang gak lain Goku dan Vegeta untuk melawan Granola. Hal itu membuat Granola senang karena dengan datangnya mereka, dia bisa bertanya tentang lokasi Frieza yang sebenarnya. Gak cuma itu, Maki juga berkata pada Granola jika musuh yang akan dia lawan berasal dari ras Saiyan, bangsa yang udah membuat planet Sereal menuju kepunahan. Sontak aja hal itu membuat Granola kaget dan gak menyangka jika para Saiyan ternyata ada yang selamat.
Dengan begini, Granolah bertekad akhirnya dia bisa membalas dendam meskipun udah terlambat 50 tahun. Sedangkan Maki dan Sindut begitu senang rencana mereka untuk mengadu domba 3 orang tersebut akhirnya berhasil. Waktu pun time skip ke 18 hari kemudian, Goku dan yang lainnya sampai di planet sereal. Maki menyuruh mereka untuk pergi ke gunung di depan karena Granolah bersembunyi di sana. Sedangkan mereka nggak akan ikut karena mereka beralasan demi untuk keamanan. Goku dan Vegeta pun mengerti yang kemudian mereka pergi berdua aja. Lalu Sindut ternyata akan pergi juga tapi hanya untuk memantau mereka dari jauh. Di sisi lain, Elec dan Gas si bukan tabung LPG ternyata akan pergi juga ke planet sereal. Di mana ini menjadi momen kenangan mereka setelah 40 tahun lalu menyerang planet sereal bersama Frieza. Nah, saat terbang menuju ke sana, Goku dan Vegeta melihat kota Sugarian yang nampak tenang dan damai. Cuma ada kota kuno yang mereka lihat yang sepertinya udah hancur beberapa puluh tahun silam. Hal itu kembali membuat Vegeta curiga karena ada sesuatu yang masih janggal. Tiba-tiba dari arah gunung mereka diserang oleh banyaknya laser cendol yang serangannya membuat mereka kesulitan untuk menghindar. Mereka pun lalu melacak arah serangan itu dan segera datang menyerang balik. Tapi setelah sampai mereka kehilangan jejaknya di mana Granolah nggak ada dimanapun. Tiba-tiba mereka ditembaki lagi dari arah atas sampai keduanya sulit buat menghindar. Nah, saat mereka pergi ke atas untuk menyergapnya, lagi-lagi mereka malah ditembaki dari arah bawah. Sontak aja hal itu membuat mereka bingung dan bertanya-tanya apakah Granolah bisa melebihi kecepatan mereka. Tiba-tiba Goku terkena serangan Granolah yang membuat Goku langsung terjatuh sampai sekarat. Vegeta segera datang menolongnya dan gak menyangka Granolah telah menyerang Goku di titik vitalnya. Karena gak punya pilihan lain, Vegeta pun memberi Goku kacang Senju yang ternyata dia cuma bawa 2. Setelah Goku sadar, Vegeta menyuruh Goku untuk tidak bergerak dengan Ultra Instinct karena teknik itu masih belum Goku sempurnakan. Dia meminta Goku untuk bergerak seperti biasa aja. Akhirnya Goku pun menggunakan Super Saiyan dan berhasil menemukan Granolah yang asli. Dia menembaknya dengan laser tapi Granolah dapat menghindari laser itu dan berpindah cepat ke tempat mereka. Goku menduga kecepatan yang dimiliki Granolah bahkan jauh lebih gesit dari teleportasi miliknya. Granolah menegaskan dia nggak menamai tekniknya itu karena itu adalah jurus kecil dari kekuatan yang membuatnya jadi yang terkuat. Granolah pun lalu memperkenalkan dirinya dan bilang dia berasal dari planet ini yaitu Sereal. Goku sendiri belum tahu tentang planet ini, bahkan Vegeta yang seorang pangeran Saiyan juga tidak mengetahuinya. Granolah menegaskan mereka mungkin gak tahu tapi dirinya sangat kenal dengan bangsa Saiyan yang udah menghancurkan tempat mereka. Karena itu, Granolah akan pastikan sisa-sisa Saiyan akan berakhir di tempat ini. Granolah pun terbang ke atas yang tiba-tiba dia menggunakan jurus aneh yang menghancurkan tempat itu. Beruntungnya, Goku dan Vegeta berhasil menghindari ledakannya. Vegeta berkata jika jurus yang dipakai Granolah sangat mirip dengan jurus Dewa Kehancuran yaitu Destruction. Goku mengajak Vegeta untuk menyerangnya bersama. Tapi Vegeta menolak hal itu karena dia nggak mau bekerja sama dengan Goku. Alasan dia kesini adalah untuk membuktikan bahwa kekuatannya sekarang ada di atas Goku. Maka dari itu, Vegeta menyuruh Goku untuk bertarung duluan dan memintanya membalas apa yang udah Granolah perbuat pada Goku tadi. Akhirnya, Goku pun bersemangat untuk melawannya sendiri. Sedangkan Vegeta berdiri di sebuah bangunan sambil memantau pertarungan mereka. Granolah meminta Goku buat menunjukkan bentuk kera raksasanya. Tapi Goku membalas kalau dia udah nggak bisa memakai perubahan Ojaru lagi. Sebagai gantinya, Goku pun menunjukkan perubahan lainnya yaitu Super Saiyan God. Granolah ngeremehin perubahan itu, katanya namanya doang yang dewa tapi kelakuannya sangat liar. Lalu Granolah memulai serangan dengan ganas sampai Goku kewalahan buat menahan gempurannya. Goku nggak bisa menemukan celah ditambah serangan Granolah nggak menurun sedikit pun. Maka dari itu, Goku pun menambahkan Ultra Instinct dalam Super Saiyan God-nya yang kali ini dia berhasil menghindari semua serangan Granolah. Berkali-kali Granolah mukul tapi nggak kena-kena. Vegeta sendiri mengakui kalau Ultra Instinct ternyata sangat akurat jika dipakai berbarengan dengan Super Saiyan. Granolah melompat ke atas lalu menembakkan 10 laser besarnya. Saat Goku dapat menghindari semua itu, tiba-tiba Granolah muncul di depan Goku sambil melancarkan serangan mautnya. Menerima serangan itu membuat Goku sampai nggak berdaya dan langsung terjatuh. Vegeta dan Sindut yang lihat aja sampai terkejut.
Vegeta tahu jika Granolah telah mengincar titik vital Goku lagi dan gak menyangka bisa tahu kelemahan Goku secepat itu. Granolah menjelaskan sesaat Goku menghindar, dia memperhatikan aliran darah dan gerakan otot Goku. Dia mempunyai mata kanan sakti yang bisa melihat segalanya dengan tajam. Jadi dia bisa tahu tepatnya untuk menyerang. Perlahan Vegeta mulai mengerti tentang masa lalu Granolah dan pernah mendengar tentang bangsa yang memiliki mata tersebut. Selain itu, mata Granolah juga tahu kalau Goku masih menyembunyikan kekuatan lain. Jadi, Granolah meminta Goku untuk tidak menahan diri. Dia juga menceritakan lagi tentang balas dendamnya yang membuat Goku makin bingung dan bertanya-tanya, "Loh, sebenarnya yang jahat di sini siapa sih?" Tapi Granolah yang gak mau mendengarkan Goku segera ngeden buat menaikkan kekuatannya lebih besar lagi. Goku aja sampai kaget Granolah bisa meningkatkannya sebesar itu. Granolah bilang itu sudah jelas, dirinya ini adalah satria terkuat di semesta bro. Goku sontak tersenyum dan bilang bukan cuma Granolah yang punya kekuatan seperti itu. Karena Goku juga udah berlatih dengan keras dan gak bisa mengakui gelar Granolah dengan mudah. Goku langsung ngeden juga sekuat tenaga buat berubah menjadi Super Saiyan Blue. Ronde kedua pun akhirnya dimulai. Mereka berdua langsung jual beli serangan sengit sampai daya hancurnya membuat para Sugarian pada panik. Lalu mereka lanjut saling menyerang di udara hingga kecepatannya membuat keduanya seperti dua garis yang bertabrakan. Sementara itu, Vegeta si detektif menemukan bekas tapak kaki Ojaru dan akhirnya mengetahui siapa Granolah sebenarnya. Kemudian Goku berhasil menghindari semua cendol Granolah dan langsung menyerangnya. Tapi Granolah malah menghindar dan kabur dari tempat itu. Goku pun langsung bergerak untuk mengejarnya. Mereka masuk ke dalam hutan serta Goku berusaha menghentikannya. Laser cendol terus Goku tembakan dengan ganas, tapi tiba-tiba Granolah malah menghilang. Kemudian Granolah muncul sambil berayun lalu berhasil menghajar Goku menggunakan tendangan Messi. Sontak aja Goku langsung mental dibuatnya. Granolah datang lagi dengan kecepatan tinggi membuat Goku terus-menerus hanya bertahan. Lalu Goku berhasil membalikan kedudukan dengan memukul Granolah sangat keras. Meski begitu, Granolah datang lagi dan kembali ngehajar Goku melayang jauh. Saat Granolah akan menghabisinya, Goku bangkit lagi sambil ngeden dengan keras. Granolah pun sontak menghentikan serangannya dan tahu kalau aliran darah serta sel Goku telah berubah. Granolah sadar jika Goku telah menambahkan Ultra Instinct ke dalam perubahan Super Saiyan Blue. Goku bilang kalau Super Saiyan Blue plus Ultra Instinct tidak akan mudah untuk dilawan. Dan Goku pun langsung menunjukkannya pada Granolah. Goku dapat menghindari semua serangan Granolah dan gak membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya sedikit pun. Tiba-tiba Goku muncul di depan Granolah untuk menggunakan Super Kamehameha. Tanpa disangka, tangan Granolah pun sampai di leher Goku hingga keduanya menerima serangan dahsyat. Ledakan yang begitu besar membuat Sindut aja sampai mental. Nah, efek dari ledakan itu membuat Goku dan Granolah sampai terkapar. Tapi nampaknya Goku yang paling merasa terluka karena lagi-lagi Granolah menyerangnya di titik vital. Granolah menegaskan meskipun gerakan Goku lincah, tapi mata kanannya selalu mengunci titik lemah Goku. Jadi perubahan apapun yang Goku gunakan katanya tetap aja memiliki celah yang akan Granolah manfaatkan. Goku bilang kalau Ultra Instinct dia yakin dia memiliki kelemahan. Jikapun ada itu artinya Goku lah yang kurang latihan. Goku sendiri masih menyadari dirinya lemah karena nggak bisa menggunakan Ultra Instinct berbarengan dengan Super Saiyan. Sedangkan Granolah nggak peduli dengan hal itu, asal bisa melenyapkan para Saiyan saja dia puas. Granolah pun kembali ngeden dengan keras yang tiba-tiba dia mengeluarkan lava besar dari tanah. Kekuatannya ini mirip seperti Moro ya. Goku langsung terhempas begitu kuat sampai ledakannya lagi-lagi membuat para Sugarian sampai panik. Akhirnya mereka mutusin buat mengevakuasi semua warga. Goku yang udah nggak berdaya lalu berpindah ke tempat Vegeta menggunakan Sun Kanido. Vegeta ngejek Goku apakah Goku kesulitan. Goku mengakui hal itu karena kekuatan Granolah baginya sangatlah kuat. Jadi Goku mutusin buat ngeluarin semua kekuatannya juga. Sebelum itu, Vegeta ngasih tahu Goku kalau bangsa Granolah adalah pemilik mata khusus untuk menembak jitu. Dia tahu itu karena dulu Vegeta pernah mendengar kisahnya. Tapi bangsa mereka telah musnah akibat serangan para Saiyan yang diperintahkan oleh Frieza. Dan di bangunan kuno inilah sisa-sisa penyerangan tersebut. Goku pun mengerti dan itu semua menjelaskan kenapa Granolah sangat dendam pada mereka. Dari sini pun Vegeta juga tahu kalau Maki dan Sindut udah mempermainkan mereka. Sebenarnya mereka udah diadu domba.
Goku bertanya apakah mereka harus ngasih tahu Granolah kalau para Saiyan sekarang bukan orang jahat. Vegeta sendiri ragu akan hal itu, karena Granolah tetap memiliki dendam buat ngancurin para Saiyan. Jadi Goku berpikir dia harus ngalahin Granolah dulu baru dia bisa mengajaknya bicara. Pangeran Congak bertanya apakah Goku punya harapan buat menang. Goku berkata hal itu bisa aja terjadi bro, karena Goku masih belum menggunakan Ultra Instinct dengan kekuatan penuh. Dengar itu, Vegeta langsung kaget ternyata Goku harus menggunakan teknik tertingginya. Di sisi lain, Granolah yang udah menunggunya begitu lama akhirnya melihat Goku dengan bentuk rambut peraknya. Granolah sontak terkejut karena dia nggak bisa melihat lagi titik kelemahan Goku sedikit pun. Goku bilang saat ini dia tengah menggunakan Ultra Instinct sempurna dan kelemahannya tidak bisa menggunakannya dalam waktu lama. Jadi Goku bertekad akan menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin. Goku pun langsung menghajar Granolah dengan ganas sampai oatmeal terlepas dari wajahnya. Goku juga memberinya tendangan lagi dengan keras lalu menyikutnya sampai Granolah terbang melayang jauh. Setelah Granolah nggak berdaya, Goku memintanya buat dengerin omongannya tanpa mereka harus bertarung lagi. Tapi Granolah masih keras kepala dan bilang gak ada yang bisa merubah balas dendamnya. Granolah kembali melancarkan totokan saktinya tapi dengan mudahnya ditahan Goku. Goku balik melempar Granolah dengan keras sampai tubuhnya berputar di udara. Granolah yang masih bisa bertahan lanjut lagi menyerang Goku. Tapi lagi pukulannya dapat dihindari dengan mudah. Bahkan serangan beruntun yang Granolah lancarkan gak mampu mengenai Goku. Kemudian Goku pun menghentikan gerak tubuhnya lalu mengangkatnya ke atas dan mengakhirinya menggunakan pukulan udara. Sontak aja Granolah langsung mental menghantam bukit. Pangeran Congak berkata jika pertarungan ini mungkin sudah berakhir. Tapi tiba-tiba Vegeta merasakan kalau ada aura Ki Granolah di tempat lain. Sedangkan Goku yang belum menyadarinya seperti biasa dia lengah dan malah meminta Granolah buat berlatih lagi. Granolah berkata jika dirinya belum kalah karena saat ini dia telah membelah tubuhnya jadi dua. Dimana yang Goku lawan cuma setengah kekuatannya sekaligus Granolah di depan Goku bukanlah tubuh aslinya. Vegeta segera mencari Granolah yang asli yang ternyata bersembunyi di dalam pesawat. Tiba-tiba Granolah muncul di depan Goku sambil melancarkan serangan di vitalnya lagi. Sontak aja Goku yang terkenal langsung balik ke bentuk biasa. Granolah kembali melancarkan serangan bertubi-tubi membuat Goku sampai terpental melayang jauh. Menerima serangan itu, Goku yang udah nggak berdaya pun akhirnya tepar. Granolah bilang alasannya membuat cloning adalah untuk menghemat kekuatannya saat melawan Frieza. Selain itu, alasan Ultra Instinct bisa kena hajar karena seperti yang Goku katakan, energinya semakin lama semakin habis. Hal itu membuat akurasi Goku menurun dan membuat Granolah berhasil menemukan celah. Nah, saat Granolah akan membunuh Goku, Pangeran Congak datang menghadang. Vegeta berkata Goku nggak akan bangun sementara waktu karena itulah dia sendiri yang akan jadi lawannya. Kalau Granolah sih nggak peduli yang mana aja, yang penting dia bisa menghabisi mereka berdua. Ngedengar itu, Vegeta malah makin congak dan menantang Granolah untuk melakukannya. Jika Granolah emang niat buat musnahin semua Saiyan, maka Vegeta akan memakai semua kekuatannya juga buat mengalahkannya. Dan Vegeta tegaskan ras yang akan musnah adalah bangsa sereal. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Seepik apa sih pertarungan Vegeta versus Granolah ini? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.